Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sevita Dewi, NIM 2024 10 10 10 11 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian UAS jaringan komputer. Langsung saja. Karena saya memiliki NIM ganjil, maka saya mengerjakan nomor 1. Lalu soalnya dapat dilihat, perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu A10, B15. Dicantumkan semua minimal 4 device. Dengan jarak yang berbeda juga 5 klien perusahaan, jarak 50, dan sebagainya. Dan ketika salah satu device mengirim pesan, semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya. Karena itu strategi perusahaan A dan B. Kita lanjut. Jadi ini kita baratkan ini dari perusahaan A dan perusahaan B. Di sini nanti kita menyeting routernya untuk menggunakan statik. Sebelum itu kita di router, di sini PC dihubungkan juga dengan switch. Karena satu perusahaan di sini minimal 4 device, jadi kita bikin 4. Selanjutnya yang pertama yaitu kita menentukan IP bebas di sini, PC-PC-nya bebas, dan untuk yang routernya kita menggunakan angka belakang NIM kita. Karena saya 11, maka saya membuat 192.168. 11.1 di sini juga bedanya cuma 11.3. Lalu pertama-tama kita harus menyeting satu persatu isinya. Ini ada 8, yaitu dengan klik stop IP configuration, kita pilih yang static. IP address-nya ini kita kan tadi sudah menentukan. Kita IP address-nya itu bebas, kita sudah tentukan. Lalu subnet mask-nya ini nanti otomatis. Lalu default gateway-nya ini 192.168.9.1, jadi kayak pakai titik 1. Jadi nanti ini sama ini default gateway-nya sama. Lalu kita yang ini IP configuration sama, kita inputkan ini otomatis dan ini sama. Jadi nanti gateway default-nya device ini dan ini sama, ini dan ini sama, dan berikutnya yang lainnya. Lalu setelah kita menyeting PC, lalu kita setelah itu kita menyeting router. Nah, menyeting router ini pakai di sini kan ada tulisannya fast Ethernet 0/0, 1/0, maka kita setting dulu, klik, kita jangan lupa di on-kan, lalu di sini IP address-nya, di sini tadi 192.168, di sini kan ini yang 0. Jadi titik 1, subnet mask-nya ini otomatis, lalu kita fast Ethernet yang satu yang sebelah sini 192.168.13.1, otomatis jangan lupa di on-kan. Nah, ini serialnya untuk router ini kan ini address-nya router 2 di sini. Itu IP address-nya yang sudah kita namai tadi 192.168.11.1 di on-kan. Lalu selesai ini juga di setting. Ini juga di setting. Ini di setting sama kayak tadi 168.3.1 pada IP address-nya subnet-nya fast Ethernet 192.168.5.1.5. Setelah itu untuk menghubungkan dua perusahaan ini kita menggunakan di sini kan tadi soalnya nomor 1 yaitu pakai cara statik. Nah, kalau pakai cara statik ini caranya di sini tadi sudah saya tambahkan. Jadi untuk itu kita network-nya masuk dari tujuannya 192.168.3.30, kita masukkan max-nya tadi otomatis. Max-nya kita buat 255.255.255.0.
Lalu next hub-nya ini 192.168.11.3 yaitu di sini IP tujuannya. Kita add, nanti kita add, lalu kita bikin lagi yang sebelah sini. Yang sebelah sini, maksud saya yang sebelah sini, yang tujuannya. Lalu setelah itu yang ini juga disetting statiknya, ini sudah disetting 162 via 192.168.11.1. Setelah disetting, maka kita mencoba untuk mengirim pesan dari satu perusahaan dulu. Sukses. Ini. Nah, biasanya kalau valid ini bisa diulangi 2 kali. Nah, sukses. Lalu antar perusahaan. Nih, pilot kita coba lagi. Nah, sukses. Jadi ini bisa satu perusahaan atau antar perusahaan. Lalu kita lanjutkan, setelah nomor 1 selesai, kita mengerjakan nomor 3, yaitu pertanyaannya, perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan 2 basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router, dan memiliki 50 klien, 50 berjarak 700, dan sisanya berjarak 400. Jadi, kita nanti IP address dari laptop-laptop ini kita nanti otomatis karena kita pakainya DHCP. Jadi kita routing. Jadi pertama kita bikin topologinya router switch dari terhubung 2 device switch. Nanti terus langsung kita tentukan IP-nya. Terus kita pertama itu dikonfig dulu fast ethernya, kita isi 192.168.9.1 subnetsnya ini bebas, IP address-nya bebas, lalu di on kan, lalu ini juga 192.168.13.1. Lalu setelah itu di on kan, kita ke CLI-nya. Di sini karena tadi saya sudah menyeting, jadi ini dapat dilihat untuk menyetingnya, yaitu pertama kita klik IP DHCP pool nama yang akan kita namai. Nah, nama poolnya, lalu kita di sini saya menamai DHCP 1, lalu kita enter. Di sini kita menuliskan network. Di sini 192.168.9.0.255.255.255.0 itu merupakan IP network routernya. Lalu di enter kita default strip router. Di sini 192.168.9.1 itu merupakan IP address yang dimasukkan ke routernya. Lalu enter DNS strip server 8.8.8.8 di enter, lalu di exit, nanti ini dikeluarkan. Lalu setelah itu ini kan sudah menyeting yang sebelah sini, maka kita menyeting lagi sebelah sini. Jadi kita buat lagi codingannya IP DHCP pool, nama poolnya saya buat DHCP 2, lalu network di sini IP network routernya 192.168.13.255.255.255.0, lalu default routernya 192.168.13.1. Di sini default routernya IP address yang dimasukkan routernya, lalu di enter DNS strip server 8.8.8, enter exit. Lalu setelah kita tadi mengatur DHCP-nya, lalu kita di sini desktop-nya, di sini kan kita statik. Nah, nanti kita ubah DHCP. Nah, itu nanti kalau kita ubah ke
klik DHCP, nanti IP address, subnet, mask, default gateway, sama DNS servernya tadi langsung muncul. Jadi kita nggak usah menyeting satu persatu. Jadi itu akan lebih mudah pekerjaan kita. Sama ini semua diklik itu, lalu kita coba kirim pesannya. Bentar. Nah, kita coba ini ke ini, sukses. Ini ke ini, sukses. Ini ke ini. With violet, kita coba lagi. Kita coba di sini, kita coba sukses. Kita coba sukses antara laptop di sini, laptop 17 dan laptop 18. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.